Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min Prof hadir kembali dengan kisah Yu Lejin, si anak SMA mantan tentara bayaran. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi teman-teman yang menunaikannya. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Lawrence mulai memprovokasi. Dia bertanya, kenapa mereka sekaget itu? Bukankah mereka bilang kalau semua pengawal SW adalah orang-orang yang sudah terbukti kemampuannya? Ditambah lagi, bukankah bagus untuk masing-masing pihak jika para pengawal melakukan pertandingan persahabatan? Yuna kesulitan menjawab, tapi dia akhirnya berkata jika dia tidak mau memutuskan hal seperti itu sesuka hatinya, karena para pengawal adalah orang-orang yang menjaga mereka, bukan melakukan atraksi untuk ditonton. Jie terkesan mendengar jawaban Yuna. Bahkan para pengawal yang lain terlihat bangga dengannya. Namun, Lawrence nampak tidak senang. Dia kemudian melirik ke orang yang paling berbahaya di sana dan menanyakan pendapatnya. Terus terang saja, menurutnya, pembicaraan ini dimulai gara-gara Lejin. Apa dia pengawal yang sebaliknya bersembunyi di belakang orang yang dia kawal? Walaupun dia hanya pengawal percobaan, bukannya dia tidak tahu apa-apa? Raut Lejin berubah serius. Yuna juga seperti khawatir. Tapi Lawrence malah semakin menjadi-jadi. Bukan hanya bocah Lejin, pengawal yang lain juga sama. Apa mereka tidak malu bersembunyi di balik orang yang seharusnya mereka kawal? Sontak, pengawal SW jadi ribut. Namun ketua tim 3 mengatakan kalau mereka tidak bisa melakukan pertandingan karena mereka harus selalu bersama klien selama protokol. Nanti mereka jadi tidak bisa mengawal dengan benar kalau terluka. Namun tiba-tiba Jie berkata dia mengizinkan tim 2 melakukan pertandingan itu. Dia lalu bertanya apa tim 2 berniat untuk melakukan pertandingan. Ketua tim 2 menyeringai dan mengiyakan Jie. Tim 2 bersorak girang dan dengan cepat berkumpul. Tapi Lawrence merasa kecewa. Dia tidak percaya bocah itu tidak berpartisipasi. Padahal dia memprovokasi mereka gara-gara bocah itu. Dia lalu menyindir pengawal tim 3. Mereka sangat beruntung karena bersembunyi di belakang sampai akhir. Dan kali ini dia berhasil memancing sang monster, Yu Lejin. Lejin perlahan maju. Melihat itu, Yuna mencoba menghentikannya. Namun Lejin sudah memutuskan untuk ikut. Lagi pula, dia juga bagian dari tim 2. Sontak, tim 2 jadi senang. Mereka juga menambahkan Lejin juga bagian dari tim mereka. Dan tim 3 juga senang mengetahui Lejin ikut berpartisipasi. Hanya Yuna dan Sekju yang khawatir. Lejin dan pengawal Lawrence bersiap-siap. Suasana kini jadi serius. Ketua tim Lawrence memberitahunya kalau dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghajar bocah itu dengan benar. Setidaknya satu tangan dan kakinya akan patah. Lawrence tersenyum licik dan berkata sepertinya bocah itu akan sedikit sadar diri. Tapi kebahagiaannya tidak akan lama. Jie memperhatikan Lejin. Meski dia tahu kemampuannya, tapi dia khawatir karena Lejin masih muda. Namun ketua tim 2 menenangkannya. Dia tidak perlu khawatir. Saat Lejin sparring, latihan dengan para pengawal, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan bocah itu. Jie kaget mendengar itu. Dan pertarungan pun dimulai. Begitu wasit memberi aba-aba, Lejin langsung menyerang perut lawannya. Lalu dengan cepat menghantam kepala lawan ke lututnya. Dan bertambah lagi satu korban lutut Lejin. Hanya 2 gerakan saja Lejin sudah menumbangkan lawannya. Lawrence dan pengawalnya terdiam melihatnya. Sedangkan pengawal SW terlihat puas dengan kemenangan Lejin. Jie juga tersenyum. Ternyata kekhawatirannya sia-sia saja. Kemudian salah satu pengawal SW ingin maju dan dihadang oleh temannya. Mereka sama-sama ingin bertarung. Namun Lejin tidak beranjak dan berkata selanjutnya. Pengawal SW bingung, tapi sepertinya
Legend masih ingin lanjut. Dia bahkan memprovokasi Lowins, dan itu berhasil membuat Lowins kesal. Pengawal lain akhirnya mengerti maksud Legend dan bersorak. Namun Lowins jadi sangat kesal. Bocah itu di depannya sangat angkuh. Dia terang-terangan memprovokasinya. Ketua tim pengawal, Lowins, kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk maju. Dia lalu menenangkan bosnya. Kali ini mereka tidak akan lengah lagi. Wasit kembali memberi aba-aba. Kali ini lawannya yang menyerang, tapi Legend menangkisnya. Dia menahan tangan lawan dan menyikut dagunya sampai mulutnya mengeluarkan darah. Lalu sebuah tinju mengarah ke perut lawannya, membuatnya termundur. Tapi lawannya tidak menyerah. Dia kembali maju, mencoba menangkap kaki Legend. Sebuah keputusan yang bodoh. Dan benar saja, lutut Legend kembali beraksi, membuat lawannya terkapar di lantai. Dan Legend sepertinya tidak berniat berhenti. Dia kembali menoleh ke belakang dan berkata, "Selanjutnya." Pengawal SW langsung bersorak, tapi Lowins sekarang sudah sangat marah. Dia menggertakkan giginya. 2 kali dia dipermalukan oleh bocah ini. Sekarang suasananya kembali meriah. Legend dikelilingi oleh pengawal SW, tapi dia tidak menggubrisnya. Legend hanya menatap Yuna yang keheranan. Sekju dan pengawal tim 3 lain juga tersenyum melihat kemenangan Legend. Namun ada seseorang yang marah. Lowins kesal dengan situasi ini. Dia juga heran kenapa pengawalnya sampai lalai dan bisa dikalahkan oleh bocah sekecil itu. Ketua pengawalnya memberitahu kalau bawahannya tidak lalai. Lowins balik bertanya maksudnya. Pengawalnya lalu menjelaskan saat pertarungan pertama bawahannya memang lalai. Tapi yang kedua kali itu bukan hanya kebetulan. Dia mengakui kalau kemampuan bocah itu sangat bagus. Lowins menatap sinis dan bertanya, apakah maksudnya seorang anak SMA memiliki kemampuan yang cukup bagus sampai bisa melumpuhkan pengawal elit seperti mereka? Dan ketua pengawal terpaksa harus membenarkannya. Dan itu membuat Lowins merasa jengkel. Pertandingan terus berlanjut. Kali ini lawan Legend mulai serius. Dia berhati-hati karena sudah mengetahui kemampuan Legend. Sekju menjadi khawatir. Pertarungan pun dimulai. Legend diserang bertubi-tubi, tapi dia menghindari semuanya. Meski lawannya cepat, tapi dia lebih cepat. Kali ini lawan mengincar muka Legend, tapi dengan sigap dia menahannya. Legend tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dia meninju dada lawannya, tapi Legend masih mendapatkan perlawanan. Pengawal itu kembali meninju wajahnya dan sekali lagi ditahan oleh Legend. Dia mencengkeram lengan lawan, lalu menangkap kepalanya dan kemudian membantingnya dengan keras. Pengawal itu terbaring di lantai, menahan rasa sakit. Namun Legend belum selesai. Dia mengunci leher lawannya sekuat tenaga. Pengawal itu meronta-ronta, tapi sia-sia. Kuncian Legend terlalu kuat. Untungnya, Legend melepaskannya tepat sebelum dia kehabisan nafas. Legend kembali memenangkan pertandingannya. Semua orang dibuat terkesima olehnya. Bahkan ketua tim 3 berkata dalam hatinya, setiap kali melihat Legend, dia hanya bisa berpikir betapa luar biasanya anak itu. Meski sudah menang 3 kali berturut-turut, Legend masih belum puas. Dia menatap Lowins dan sepertinya Lowins tahu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, Legend kembali berkata, selanjutnya siapa? Tapi Lowins jengkel karena dari tadi bocah itu berbicara sambil menatapnya. Kekesalannya bertambah saat pengawal SW lain juga menyemangati Legend. Kemudian, ketua pengawalnya menyarankan Lowins untuk menarik diri dari pertandingan. Lowins bingung dengan saran itu. Ketua pengawal memberitahu bosnya
bocah itu tidak bisa dikalahkan oleh bawahannya. Lowins tidak mengerti, bukannya masih ada dia yang bisa melawan? Di sisi lain, ketua tim 2 menebak kalau pertandingan akan diakhiri di sini. Jie tidak percaya, malah sepertinya Lowins dan pengawalnya akan terus melanjutkan karena Esui melukai harga diri mereka. Dari raut wajah Lowins juga terlihat begitu. Ketua tim menjelaskan, walaupun mereka melakukan pertarungan lagi, akan sulit mengalahkan Legion. Bahkan jika mereka menang, itu tidak ada artinya. Karena mereka tidak akan mendengar hal baik jika seseorang dari pihak lawan dapat mengalahkan 3 orang dari pihak mereka. Ditambah lagi, sepertinya mereka memprovokasi pihak Esui karena ingin menyeret Legion dan mempermalukannya. Tapi hasilnya malah berbalik. Mereka mungkin akan menyerah. Jie kemudian melihat ketua pengawal Lowins berbicara dengan wasit dan sesuai dugaan mereka menghentikan pertandingannya. Sontak, pengawal dari Esui bersorak meneriaki nama Legion. Sekju hanya bisa diam melihat timnya. Ketua tim 2 juga berkata, bahkan anak itu terlihat keren di mata para pria. Jie tersenyum dan setuju dengannya. Anak itu populer walau sehari-hari dia tidak banyak bicara dan selalu tidak berekspresi. Ketua tim 2 mengatakan itu karena Legion selalu membuktikan diri dengan kemampuannya. Bagi mereka, itu lebih penting daripada sekedar kata-kata. Legion lalu perlahan mendekati Yuna dan bertanya bagaimana perasaannya. Ekspresi Yuna jadi senang. Dia berkata, tiba-tiba perasaannya jadi lebih baik. Legion menghela nafasnya. Kemudian dia kembali bersama pengawal lain. Lowins yang melihat dari belakang hanya bisa menggertakkan giginya. Yuna kemudian melaporkan kejadian itu pada Presiden Esui. Kakeknya cukup terkejut mendengar itu. Di antara para pengawal melakukan sparring. Ajudannya memberitahu, dari yang dia dengar, pihak lainlah yang terlebih dulu memprovokasi. Walaupun pihak Esui sudah menunjukkan penolakan, mereka terus-menerus menginginkan sparring dilakukan. Tim 3 sedang bertanggung jawab atas protokol pengawalan, jadi mau tidak mau tim 2 yang melakukan sparring. Kakek Yuna lalu bertanya dengan hasilnya. Sambil tersenyum, Yuna menjawab, Legion mengalahkan semua pengawal Lowins sendirian. Kakeknya terkekeh mendengar itu. Saat ini, di tempat lain, Lowins sedang berbicara dengan seseorang. Dia memujinya, berkata walau umurnya masih muda, kemampuannya sangat bagus, dan Lowins mengajak orang itu bergabung dengannya. Ternyata dia sedang mencoba merekrut Legion. Lowins tahu di Esui, Legion masih dalam masa percobaan. Jika Legion mau bergabung dengannya, dia akan langsung merekrut Legion secara resmi. Dan dia akan memberikan bayaran yang lebih tinggi daripada bayaran yang ada di tempat ini. Namun Lowins tidak tahu siapa orang di depannya. Legion menolak penawaran itu mentah-mentah. Lowins bertanya, apa Legion menolak karena bayaran untuknya masih belum jelas? Dia lalu berkata, meski dia tidak tahu berapa bayaran yang telah dijanjikan pada Legion, tapi Lowins akan memberinya 2 kali lipat dari bayaran di tempat ini. Melihat Legion masih tidak tertarik, Lowins menaikkan 3 kali lipat. Tapi Legion tetap kukuh menolaknya. Lowins menyerah dan menasihati pemuda ini. Dia ternyata tidak tahu betul tentang dunia ini. Padahal kesempatan ini tidak datang kapan saja. Jika dia menolaknya, Lowins tidak akan menawarkan lagi. Lowins juga menyuruhnya menjauhi Shin Yuna. Legion bingung mendengarnya. Lowins menjelaskan laki-laki seperti Legion bukanlah partner yang sepadan untuk Yuna. Legion berkata jika dia hanya melakukan tugas pengawalan. Lowins bertanya apa karena uang? Kalau begitu dia juga bisa memberikannya. Legion tidak ingin lanjut dan segera pamit dari sana, meninggalkan Lowins yang kesal karena diabaikannya. Lowins benar-benar kesal. Dia terus menggerutu
Bahkan dia juga mengatai pengawalnya, jika saja mereka tidak dikalahkan seperti itu, bukankah bocah itu tidak akan berani bertingkah congkak di depannya? Namun, si pengawal berkata jika lawan mereka cukup kuat. Sejujurnya, dia sendiri sulit untuk memastikan menang dalam pertarungan tangan kosong melawan bocah itu. Loins tidak percaya ketua pengawalnya sampai berkata seperti itu. Si pengawal menjelaskan, seperti yang bosnya tahu, orang-orang yang dia bawa ke tempat ini adalah peringkat atas dalam tim keamanan Bailey Group. Bahkan, jika orang pertama kalah karena ceroboh, tidak masuk akal jika sampai 2 orang lainnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh bocah itu. Meski terlihat mudah, bocah itu sangat kuat. Loins melotot. Dia marah mendengar fakta itu. Ketua pengawal segera menghibur. Walau bocah itu kuat, tapi pengawalan bukan semata-mata hanya pertarungan tangan kosong. Jika sparring adalah segalanya, mantan petarung profesional lebih cocok jadi pengawal. Tapi kemampuan bertarung seseorang hanya salah satu persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam pengawalan. Loins meneguk anggurnya dan membenarkan perkataan si pengawal. Loins kemudian bertanya tentang rencana mereka besok. Apa hal itu berjalan tanpa hambatan? Si pengawal mengiyakannya. Dia sudah memeriksanya beberapa saat lalu dan tidak menemukan adanya perubahan. Sesuai janji, katanya dia akan datang setelah jadwal besok. Loins tersenyum licik. Besok kelemahan kakaknya akan berada di tangannya. Besoknya, akhirnya kunjungan Loins akan berakhir. Dia menikmati makanan bersama Yuna dan juga memberitahu mulai hari ini semua jadwalnya sudah selesai. Yuna sudah bekerja keras selama ini. Yuna tidak mempermasalahkannya, lagi pula ini memang tugasnya. Loins selalu menanyakan tentang pembicaraan mereka sebelumnya. Yuna bergetar, tapi dia kemudian berkata, karena Loins bilang akan menunggu jawabannya sampai sebelum dia kembali. Artinya, Yuna boleh menjawabnya besok. Loins mengangguk setuju. Dia akan menunggu jawaban besok. Yuna menahan dirinya. Dia hanya cukup sabar sampai besok. Tapi tiba-tiba, Loins berkata, dia bahkan berkarisma di mata lelaki. Yuna bingung mendengarnya. Loins melanjutkan, maksudnya pengawal yang melakukan sparring kemarin. Wajar saja jika Yuna tertarik dengannya. Wajah Yuna seketika memerah. Dia jadi salah tingkah dan bertanya, apa yang sebenarnya dibicarakan Loins? Sebelumnya, dia juga mengatakan hal seperti itu. Loins tersenyum. Bukannya dia sudah bilang kalau dia mengerti kenapa Yuna segugup itu? Yuna memalingkan wajahnya dan berkata, dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Loins. Namun, Loins mengatakan jika Yuna boleh berhubungan dengan pengawal itu bahkan setelah mereka berdua menikah. Yuna terkejut mendengar itu. Lalu Loins mengulang perkataannya sekali lagi. Yuna tetap boleh berhubungan dengannya setelah mereka menikah. Bukan hanya setelah pertunangan. Sekarang Yuna marah. Dia bertanya jika memang seperti itu, kenapa Loins mengajaknya menikah? Namun Loins balik bertanya, justru kenapa Yuna malah mengatakan hal polos seperti itu? Toh, lebih tidak masuk akal bagi orang-orang seperti mereka melakukan pernikahan karena saling mencintai. Bagi mereka, pernikahan hanyalah transaksi bisnis yang menguntungkan masing-masing pihak, dan memiliki hubungan dengan lawan jenis adalah urusan masing-masing. Loins sekali lagi menanyakannya. Lalu dia bangun sambil beranjak pergi. Dia berkata akan menunggu jawaban Yuna sampai besok. Mereka kemudian keluar dari sana. Di luar, para pengawal sudah menunggu. Legin dengan sigap membuka pintu untuk Yuna. Setelah berterima kasih, Yuna masuk ke mobil diikuti oleh Legin. Rombongan itu lalu berangkat. Di dalam mobil, Yuna terus memikirkan perkataan Loins. Tanpa dia sadari, Legin terus memperhatikannya. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan berkata,
Lejin sudah bekerja keras selama ini. Mulai hari ini, semua jadwalnya sudah selesai. Lejin menyangkal semua ini belum berakhir sampai besok. Tapi perhatiannya teralihkan oleh seseorang dengan tato laba-laba di luar. Dia menoleh untuk memastikan. Tapi, tanpa sadar, dia sudah terlalu dekat dengan Yuna. Lejin lalu bertanya, apa dia boleh turun sekarang? Dia ada urusan sebentar. Sekju mengizinkannya. Jadwal hari ini juga sudah selesai semua. Biar mereka yang akan membereskan sisanya. Lejin segera turun dan berlari sambil menerobos orang-orang. Dia bertanya-tanya, kenapa laki-laki itu ada di sini? Dia terus mengejar tanpa henti. Ternyata tujuan laki-laki itu adalah tempat tadi. Louis nampaknya sedang menunggu seseorang. Kemudian pengawalnya memberitahu orang yang ditunggu sudah sampai. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda culun didampingi oleh pengawalnya. Louis bertanya bagaimana dengan data yang diinginkannya. Dengan gemetar, pemuda itu menyerahkan flash disk dan menyuruh Louis memeriksanya. Pengawalnya memeriksa isi flash disk. Louis was-was jika benar-benar ada hal itu. Dia bisa menjatuhkan kakaknya. Pemuda culun lalu bertanya kapan Louis memberinya uang yang sudah dijanjikan. Louis menyeringai dan berkata dia akan mengirimkan uangnya begitu datanya selesai diperiksa. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Moncong pistol muncul di pintu masuk. Seseorang bertopeng menerobos masuk. Sontak mereka bertiga terkejut. Kemudian orang itu menembak mereka bertiga. Pemuda culun menunduk. Peluru melesat melewatinya. Si pengawal dengan sigap melindungi bosnya. Akibatnya dia terkena peluru di pinggang. Louis heran siapa orang itu. Apa dia dikirim oleh kakaknya? Bagaimana dia bisa tahu Louis melakukan transaksi di tempat ini? Louis kemudian sadar pengawalnya mengeluarkan darah. Namun, tembakan tidak berhenti. Si pengawal mencoba menembak lawannya dengan stun gun, tapi meleset. Si pengawal hanya bisa kesal. Masalah seperti ini terjadi karena negara ini melarang warganya membawa pistol. Tapi kemudian terdengar suara keras. Dia mengintip dan melihat pria tadi dihajar oleh Lejin. Pengawal Louis tidak percaya. Bocah itu dengan bodohnya berlari ke arah orang yang membawa pistol. Tapi pengawal tidak tahu siapa bocah bodoh itu. Lejin menghantamkan kepalanya dan merebut pistol pria itu. Tapi lawannya masih punya pisau. Dia mencoba menyerang Lejin. Dan sebuah tembakan mengenai paha pria itu. Suara teriakan menggema dan semuanya selesai. Lejin sekali lagi mengalahkan lawannya. Louis yang melihat merinding. Padahal kata pengawalnya, Lejin hanya jago sparring. Mereka berdua hanya diam melihat kebrutalan Yu Lejin. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.